Jadi ini tuh kejadian pas naik Gunung Lawu 19 Desember 2019 kemarin. Gue naik Lawu tuh bener-bener emang gue belum tahu gimana jalurnya, gimana medannya. Soalnya emang itu rencana mendadak banget dan nentuin waktunya aja mendadak. Nah, pas itu gue masih ikut kayak lomba gitu, hari terakhir dan tinggal pengumuman. Nah, gue akhirnya pulang duluan dan langsung nyamperin temen gue buat langsung OTW dari Jogja ke Karanganyar. Gue sampai base camp Cemoro Kandang jam 7, kalau enggak jam setengah 8 malam. Dan langsung ketemu sama teman-teman gue yang dari Solo. Jadinya kita mendaki berenam. Gue sama teman-teman gue pilih jalur Cemoro Kandang karena katanya sepi. Soalnya takut jalur lain penuh. Nah, kita registrasi, sholat, packing ulang dulu. Sekitar jam 9 malam, kita mulai mendaki. Baru awal mau mulai aja, gue udah ngerasain hawanya tuh gak enak banget. Tapi ya udahlah, gue ngerasa bodo amat. Sepanjang jalur dari BC ke pos 1 aja udah ada kejadian temennya temen gue yang paling depan tuh gak sengaja nyenter ke atas, dan dia langsung kayak ngerasa punggungnya jadi berat banget. Akhirnya dia minta ke temen gue buat tukeran posisi. Jadinya temen gue yang paling depan. Akhirnya sampai ke pos 1 sekitar jam 11 malam. Soalnya kita sering berhenti. Soalnya ada teman kita yang baru awal-awal mendaki gunung yang agak tinggi. Di perjalanan mau ke pos 2, ada satu orang temennya temen gue udah gak kuat. Akhirnya temennya temen gue itu yang satu lagi nemenin dia buat balik ke pos 1 aja. Dan mereka ngelanjutin mendaki besok pagi. Nah, dari awal pendakian itu kita udah kayak nyium bau anjir gitu. Tapi kita berusaha buat bodo amat lah ya. Di perjalanan ke pos 2 ini tuh kita ngeliat pas itu ada 2 cabang jalur. Yang satu rada lebar dan enak, yang satu lagi sempit dan rada nanjak. Temen gue nanya ke gue mau pilih yang mana. Dan gak tahu kenapa gue refleks pilih jalur yang sempit. Teman gue mungkin agak kesel ya sama gue kenapa milih jalur yang itu. Dan besoknya setelah balik, kata 2 temennya yang daki pagi itu, di situ gak ada jalur lain. Yang ditunjuk jalur lebar itu aslinya jurang. Untung gue milih jalur yang sempit. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di pos 2. Lupa deh itu jam berapa, paling sekitar jam 1. Nah, kita istirahat agak lama di pos 2 dan akhirnya mulai lanjut lagi ke pos 3 setelah dipertimbangin. Di perjalanan mau ke pos 3, itu jalan serasa gak sampai-sampai, padahal udah berjam-jam kita jalan. Lama banget. Dan di situ gue ngerasa ada yang janggal. Pokoknya kita selalu ketemu sama jalur cabang 3. Dan kita kayak berasa ngelewatin jalur yang itu-itu aja. Padahal kita udah nyoba semua jalur. Dan emang sampainya di situ lagi. Berasa diputer-puterin gitu sekitar 3-4 kali. Dan akhirnya gue gedek kan. Gue keceplosan bilang, ini tuh kenapa kita sampai ke jalur yang tadi lagi sih? Gue bilang gitu. Dan pas gue bilang gitu, temen gue tuh kayak ngerti gitu dan cuma bilang, "Shh." Nah, gak lama setelah gue ngomong itu, temen gue nyenter jalur ke depan dan tiba-tiba ada sekelebat dong putih-putih lewat. Habis itu lewat, akhirnya kita lanjut jalan dan akhirnya sampai ke pos 3. Dari pos 3 ke pos 4
Nggak ada kejadian horor sih, ya cuma anginnya aja gede sampai aku harus jalan jongkok, hampir kayak ngerayap gitu. Soalnya kalau berdiri hampir terbang. Terus sampai pos 4 kita jalan lagi bentar, dan yang 2 orang temen gue tadi mutusin buat tidur di situ cari tempat. Nah, tinggal gue berdua sama temen gue pengen lihat sunrise. Gue bilang ke temen gue pengen ke puncak sekarang, tapi temen gue nggak mau, katanya capek. Sumpah gue nggak ngerasa capek sama sekali, nggak tahu kenapa. Serasa tenaga gue tuh full, dan begonya gue mutusin buat jalan sendiri. Niatnya pengen ke puncak, bener-bener nggak tahu kenapa hari itu tuh kayak nggak ada orang lain di Lawu selain kita yang naik, bener-bener sepi. Gue udah jalan jauh banget sampai akhirnya gue ketemu perbatasan, kayak mau masuk ke hutan gitu pokoknya. Mulai rimbun gitu sih. Tiba-tiba gue merinding dan gue mutusin buat balik aja. Pas mau balik, jalurnya kok jadi cabang 2. Mau nangis dong gue. Pas gue cek HP, sinyal gue tuh tiba-tiba hilang, padahal tadi ada sinyal. Akhirnya gue berdoa, dan untungnya setelah gue jalan terus, akhirnya gue bisa ketemu sama teman-teman gue lagi. Gue ngikut tidur sama mereka. Tidurnya cuma pakai sleeping bag, soalnya anginnya kenceng banget sampai nggak bisa bangun tenda. Sempat gue mau minum aja, botolnya sampai ketiup angin, padahal baru gue pegang. Ya udahlah, gue mutusin buat akhirnya gue tidur lagi. Dan gue bangun pertama, gue kebangun soalnya kayak ada bau anyir sama bau menyan gitu. Pas gue lihat, kita tuh tidur di tempat kayak kuburan yang ada sesajennya, dan ada nama-nama orang yang meninggal. Langsung merinding, gue langsung bangunin teman-teman gue tuh. Akhirnya kita langsung jalan dan mampir ke warung buat ngopi. Habis itu mulai lanjut summit dan lintas jalur ke Cemoro Sewu. Dan setelah pulang dan kita cerita lewat WA, ternyata kejadian itu gara-gara temen gue yang dari Jogja, yang bareng gue itu, dia keluar haid pas lagi di perjalanan.